Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kusesi Abdi Saputra yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi mengenai peran Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan hubungannya terhadap ilmu akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Akbasyah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, dan juga ada teman-teman saya. Kepada teman-teman sekalian dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizam Samsul Ma'arif. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Agus Febrian dengan NPM 213403057 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Alvan Riyatno, NPM 213403106 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Jidan Arif Maulana, NPM 213403532 sebagai pemateri kelima. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri pertama, yaitu Rizam, padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan serta perkembangan iptek. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, ilmu. Dilansir dari Australian Academy of Science, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Dalam pengetahuan, kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Yang ketiga adalah zaman kontemporer. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah encyclopedia atau abdi agama. Baik, terima kasih kepada Rizam atas penyampaian materinya. Langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Agis, kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu menarik tidak dari cara berpikir cara bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, nilai manusia sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moral manusia. Membangun iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agis atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada pemateri ketiga yaitu Alfa, padanya dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Itu pendapat dari A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT. Sehingga akuntansi juga termasuk ke dalam kategori iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi peran Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek sebagaimana menurut Sastra Prateja tahun 2006, yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek dan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. 1. Akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Konsep akuntansi modern yang dibuat oleh Luca Pacioli sebenarnya sudah mencerminkan adanya keterkaitan antara akuntansi dengan agama. Penggunaan kalimat in the name of good sebagai pembuka pada laporan keuangan yang digagas olehnya pendapat dari Kamayanti tahun 2012 menunjukkan adanya nilai ketuhanan dalam rahim akuntansi. 2. Akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan enterprise teori sebagai dasar pemikiran akuntansi dapat dikatakan sudah memenuhi unsur kemanusiaan yang diamanatkan dalam Pancasila untuk saat ini. Perspektif usaha bersama yang menyamakan posisi pemilik dengan karyawan dan sumber daya manusia lainnya sebagai komponen penerima laba menunjukkan adanya persamaan derajat manusia dalam akuntansi. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat karyawan termotivasi dalam bekerja untuk meningkatkan keuntungan serta mengembangkan jalannya perusahaan karena merasa menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia. Konsep akuntansi modern saat ini sangat kental dengan nuansa ego mau yang menekankan pada pertimbangan angka serta pencapaian laba perusahaan. Sudah seharusnya konsep ego mau digantikan oleh semangat gotong royong
yang menjadi dasar bagi sila ketiga Pancasila. Pancasila dan pemilik dan investor tidak boleh lagi merasa bahwa hanya mereka saja yang termasuk dalam golongan penerima keuntungan perusahaan. Sebaliknya, karyawan serta komponen lain sudah seharusnya ditempatkan sebagai penerima keuntungan, bahkan turut serta dalam pengambilan keputusan, karena justru dari mereka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan. Yang keempat, akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat harus menjadi tujuan utama. Demikian juga dengan akuntansi yang tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan kelas tertentu. Akuntansi harus dibuat dengan berorientasikan kesejahteraan bersama. Yang kelima, akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, namun juga melihat kebutuhan non-materi yang menjadikan manusia hidup dalam kerangka holistik. Terlebih pada pembahasan sebelumnya, akuntansi yang berkeadilan tidak hanya diibaratkan sebagai keseimbangan antara manusia dengan dirinya sendiri, namun juga menyangkut unsur hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama yang di dalamnya terkandung unsur-unsur holistik agar tercipta hubungan keseimbangan tersebut. Terima kasih moderator, saya kembalikan waktunya. Pak. Baik, terima kasih Alfa atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Yang pertama adalah supaya setiap prinsip akuntansi yang dikembangkan berlandaskan atas asas ketuhanan. Berkaitan dengan sila pertama, Pancasila diperlukan dalam pengembangan ilmu akuntansi, supaya setiap prinsip dalam ilmu akuntansi dilandaskan atas kejujuran dan nilai-nilai agama lainnya untuk menghindari kerugian bagi pihak manapun. Yang kedua adalah supaya ilmu akuntansi yang dikembangkan tidak melanggar hukum. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar, ilmu akuntansi menjadi memiliki batasan tertentu dalam perkembangannya, supaya tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang ketiga adalah Pancasila berperan sebagai kendali normatif perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, adanya Pancasila berperan untuk tetap mengendalikan laju dan perkembangan ilmu akuntansi supaya tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan ideologi bangsa. Selanjutnya, yang keempat, Pancasila menjadi filter perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, perkembangan ilmu akuntansi berkiblat pada ilmu akuntansi internasional, bisa lebih diperhitungkan dalam artian disesuaikan dengan keadaan budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Zidan. Kepada Zidan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kelima mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek termasuk ilmu akuntansi. Akuntan merupakan seorang pelaksana proses akuntansi dari sebuah transaksi hingga laporan keuangan dan pengambilan keputusan untuk pihak yang berkepentingan. Namun, jika terjadi sebuah kesalahan, maka akuntan akan menjadi orang pertama yang disalahkan karena dianggap kinerjanya kurang benar. Oleh karena itu, seorang akuntan dituntut untuk menjadi seseorang yang jujur. Dari hal tersebut, kita lihat keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan akuntansi. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus oleh kaum intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sekarang ini belum berakar pada nilai budaya di Indonesia dan lebih berorientasi pada keputusan pasar. Adapun beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia.
termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkalkan dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik pasar modal. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju, ipteknya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, yang mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zidan atas pemaparan materinya sekaligus materi terakhir. Jadi, kesimpulannya, Pancasila sangatlah berperan penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu akuntansi. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian pesan dan juga pesan dari masing-masing anggota terhadap sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Adi selama 1 semester ini. Kepada penyampai pertama akan dilakukan oleh Risam. Pada Risam dipersilahkan. Kesan dan pesan dari saya adalah selama pembelajaran cukup seru, menarik, terbuka, bebas melakukan argumen. Segitu sih kalau saya. Baik, cukup. Terima kasih Risam. Selanjutnya, Agis, dipersilahkan. Kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dari saya yaitu cukup menyenangkan dan menarik untuk diikuti, terutama tanya jawab yang terbuka antara dosen dan mahasiswa itu sangat menarik sekali. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Gis. Selanjutnya, Alfa, dipersilahkan. Pesan-pesan dari saya, kesannya pembelajarannya seru dan menarik. Untuk pesannya sendiri, saya harap pembelajaran seperti ini sering dilakukan dan dapat ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dari saya sendiri, yaitu pesan saya selama pembelajaran bersama Pak Adi, tentunya sangat berkesan dan menyenangkan dengan sistem pembelajaran yang khas, yaitu ringan tapi serius dan juga terbuka. Pesan saya, semoga kedepannya Pak Adi bisa melakukan lebih banyak kolaborasi lagi bersama dosen-dosen pendidikan Pancasila, baik dari Universitas Siliwangi ini sendiri maupun dari universitas lain. Terima kasih. Selanjutnya kepada Zidan, dipersilahkan. Untuk pesan dan pesan dari saya, untuk pesannya, selama mengikuti kegiatan perkuliahan pendidikan Pancasila ini, saya mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Pancasila. Selain itu, cara penyampaian materinya juga sangat mudah untuk dipahami. Untuk pesannya, semoga Bapak tetap semangat dalam mengajar sehingga para mahasiswa dapat memahami mengenai Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara dari presentasi malam ini telah selesai. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.